Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Assembagus serta para Dewan Guru dan kepada seluruh warga sekolah SMA Negeri 1 Assembagus yang saya cintai dan saya banggakan. Ya ikhwani fillah, setiap tahun kita mengingat bulan ini adalah bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, banyak kita temui di berbagai tempat orang-orang merayakan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Momen datangnya bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW ini tentu sangat penting. Sebab hadirnya bulan ini menjadi pengingat kepada kita untuk meneladani beliau, untuk mengingat jasa dan perjuangan beliau. Namun, jangan sampai kita terjebak hanya pada acara seremonial saja. Akan tetapi harus menjadi pengingat untuk meneladani dan menghidupkan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan sehari-hari. Tema kita kali ini adalah dengan cahaya Maulid Nabi kita wujudkan menyongsong generasi emas 2045. Saat ini Indonesia tengah menatap tahun keemasannya, yakni 1 abad kemerdekaan. Kita semua berharap akan lahir generasi yang unggul, berdaya saing, dan berakhlak mulia. Namun hal itu hanya bisa terwujud bila sunnah-sunnah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan benar-benar diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan sebagai pelajar ialah diantaranya: 1. Menegakkan kejujuran dan amanah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai Al-Amin atau orang terpercaya. Generasi emas hanya akan terwujud bila mana generasi muda menjunjung tinggi kejujuran, tidak mudah tergoda oleh korupsi, kebohongan, dan tipu daya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, falau shadaqullaha lakana khairan lahum. Yang artinya, tetapi jikalau mereka berlaku jujur pada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Yang kedua adalah menuntut ilmu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan pentingnya ilmu, bahkan sejak dalam buayan hingga beliau berakhir di liang lahat. Sunnah beliau adalah mencintai ilmu dan terus belajar. Inilah kunci agar bangsa kita mampu bersaing dengan dunia. Allah Ta'ala berfirman, "Walladzina ihtadaw zadahum hudaw wa atahum taqwahum." Dan orang-orang yang mau menerima petunjuk Allah akan menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan balasan ketakwaan. Quran Surat Muhammad ayat 17. Yang ketiga adalah akhlak yang mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Generasi emas bukan hanya pintar secara akademik, tapi juga harus memiliki akhlak yang mulia, santun kepada orang lain, hormat kepada orang tua, menghargai sesama, dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan umat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama bu'itsu li utammima shalihal akhlaq," yang artinya sesungguhnya aku, yakni adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, hanyalah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang luhur. Hadis muttafaqun ilaih. Yakni selanjutnya adalah yang keempat, kerja keras dan kemandirian. Sejak kecil Nabi Muhammad SAW sudah terbiasa bekerja keras. Sunnah beliau mengajarkan agar umat Islam tidak malas tetapi gigih berusaha. Generasi emas 2045 harus bermental pekerja keras, bukan generasi yang hanya menunggu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Namun keduanya tetap memiliki kebaikan. Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah kepada Allah, jangan engkau lemah. Jika engkau tertimpa suatu musibah,
maka janganlah engkau katakan, seandainya aku lakukan demikian dan demikian. Akan tetapi, hendaklah engkau mengatakan, ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki pasti terjadi. Karena perkataan lau atau seandainya dapat membuka pintu syaitan. Hadis riwayat Muslim. Ya ikhwani fillah, kalau kita hanya memperingati Maulid setahun sekali hanya dengan euforia saja tanpa meneladani sunnah-sunnahnya, maka peringatan itu tidaklah akan memberi dampak apapun. Tetapi jika cahaya Maulid benar-benar kita hidupkan dalam keseharian kita, yakni dengan cara menjalankan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah generasi emas 2045 akan benar-benar terwujud. Mari kita jadikan momentum bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini untuk mulai belajar tentang sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam yang beliau ajarkan. Lalu kita mengamalkannya dalam keseharian kita serta meninggalkan segala sesuatu yang bertentangan dengan sunnah-sunnahnya. Dengan begitu cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan selalu hidup dalam kehidupan kita, membimbing bangsa ini menuju kejayaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk istiqamah dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, satu tag. Sudah, Pak.